Selamat datang di podcast Kesehatan Official, ruang bincang inspiratif tentang hidup sehat, penuh makna, dan penuh ilmu. Bersama saya, Ryan, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat semua. Semoga kabar Anda luar biasa hari ini. Nah, topik kita kali ini mungkin sangat relate untuk orang tua kita, bahkan kita sendiri. Sering bolak-balik ke toilet di malam hari. Malam harusnya jadi waktu istirahat, tapi malah jadi perjuangan. Mengapa bisa begitu? Untuk membahasnya sudah hadir dokter yang sangat kita tunggu-tunggu. Beliau dokter keluarga dan edukator kesehatan yang selalu menenangkan suaranya, Dr. Aisyah. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ryan dan sahabat sehat semua. Senang sekali bisa bergabung di podcast Kesehatan Official hari ini. Baik, Dok. Jadi, kalau seseorang sering terbangun malam karena ingin buang air kecil, apakah itu pasti tanda penyakit ginjal atau prostat, Dok? Tidak selalu, Mas Ryan. Banyak pasien saya datang dengan keluhan seperti itu. Mereka mengira itu takdir usia tua, padahal tidak. Dengan ilmu yang tepat, kita bisa atur dan bahkan hentikan kebiasaan bangun malam itu. Ada satu metode sederhana yang saya sebut protokol GPT, ginjal, prostat, dan tenang. GPT ya, Dok? Wah, mirip kayak GPT, tapi versi kesehatan. Hehe, iya betul. Tapi versi yang menenangkan ginjal, bukan pikiran digital. GPT ini terdiri dari 3 pilar yang sangat mudah dilakukan, tapi efeknya besar. Kita mulai dari huruf pertama, G, ginjal dan jam minum. Ini menarik banget, Dok, karena banyak orang justru takut minum air di malam hari. Nah, justru itu kesalahan umumnya, Mas Ryan. Banyak orang mengurangi minum di siang hari, lalu meneguk banyak air menjelang tidur. Ibarat pabrik yang mau tutup tapi dikirim truk air besar untuk diolah. Ginjal pun harus lembur. Akhirnya kandung kemih cepat penuh dan kita terus-terusan bangun malam. Wah, jadi solusinya bukan mengurangi minum, tapi mengatur waktunya ya, Dok? Betul, minum cukup di siang hari dan pastikan sekitar 70-80% kebutuhan air harian sudah terpenuhi sebelum jam 6 sore. Lalu sekitar jam 8 malam, minum 1 gelas terakhir minuman hangat, air putih, teh herbal tanpa gula, atau air jahe. Setelah itu, cukup seteguk kecil jika haus. Saya pernah punya pasien, Ibu Siti dari Brebes. Setiap malam beliau minum teh manis 1 teko besar. Akibatnya, bangun 4-5 kali setiap malam. Setelah saya sarankan ganti teh manisnya dengan air jahe hangat, seminggu kemudian anaknya telepon, "Dok, ibu saya sekarang paling bangun sekali saja." Luar biasa sekali, Dok. Sekarang kita ke huruf kedua, P, prostat. Ini biasanya jadi masalah para bapak-bapak ya, Dok? Betul sekali, prostat membesar bisa menekan saluran kencing, membuat pancaran lemah dan buang air kecil tidak tuntas. Akibatnya kandung kemih cepat penuh lagi dan kita terus-terusan bangun malam. Tapi kita bisa bantu dengan makanan sahabat prostat, tomat matang kaya likopen, biji labu sebagai sumber zinc, dan ikan sarden yang kaya omega 3. Hindari daging merah berlemak dan gorengan berlebihan. Berarti bisa dikontrol juga dengan pola makan ya, Dok? Tapi, bagaimana dengan herbal-herbal yang banyak dijual di online shop? Katanya bagus buat prostat. Nah, ini penting. Kata alami tidak berarti aman. Banyak produk herbal tanpa izin BPOM justru bisa merusak ginjal. Lebih baik gunakan bahan alami yang jelas, seperti tomat dan biji labu. Itu jauh lebih aman. Oke, lanjut ke huruf terakhir, T, tenang dan latihan sederhana. Apa maksudnya, Dok? T berarti tenang, karena stres juga bisa membuat kandung kemih jadi hiperaktif. Otak dan kandung kemih itu seperti direktur dan manajer. Kalau direktur panik, manajernya juga ikut gelisah. Jadi penting sekali menenangkan diri sebelum tidur. Latihannya sederhana. Tarik nafas lewat hidung selama 4 hitungan, tahan 3 detik, lalu hembuskan pelan lewat mulut selama 6 detik. Lakukan 5 menit sebelum tidur. Tambahkan juga senam Kegel. Kencangkan otot seolah menahan kencing selama 5 detik, lalu lepas. Ulangi 10 hingga 15 kali. Ini sangat membantu memperkuat otot dasar panggul. Saya ingat satu pasien, Pak Heru dari Solo. Beliau pensiunan, usianya 68 tahun, setiap malam bangun 6 kali. Setelah menerapkan protokol GPT dengan disiplin, sebulan kemudian beliau datang dengan senyum lebar. "Dok, alhamdulillah saya bisa tidur 7 jam penuh." Beliau bilang rasanya seperti dapat hadiah besar dari Allah, seperti umur mundur 10 tahun.
Masya Allah, luar biasa sekali kisahnya dok. Jadi kesimpulannya kalau sering bangun malam belum tentu penyakit berat. Kadang cuma butuh perubahan kecil tapi konsisten. Minum di waktu tepat, makan sehat, dan menenangkan diri. Betul, Mas Ryan. Tapi kalau gejalanya disertai nyeri, darah, demam, atau pancaran lemah sekali, segera periksa ke dokter. Protokol GPT ini membantu gangguan ringan, tapi tetap harus bijak mengenali batasnya. Baiklah sahabat sehat semua, kita sudah di penghujung episode. Terima kasih banyak Dr. Aisyah atas ilmu yang luar biasa hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa tidur nyenyak untuk kita semua. Amin. Terima kasih juga Mas Ryan dan seluruh pendengar setia podcast Kesehatan Official. Ingat, tidur nyenyak itu bukan kemewahan, tapi hak kita semua. Jangan lupa bagikan episode ini ke keluarga dan teman ya. Sampai jumpa di topik berikutnya, 3 makanan perusak lutut yang sering kita anggap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semua. Selamat datang di podcast Kesehatan Official, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Di sini kita bahas cara hidup sehat, tetap kuat dan percaya diri di usia lanjut. Dan hari ini topiknya pasti menarik banget, apalagi buat bapak-bapak yang setiap pagi nggak bisa lepas dari kopi. Karena kita bakal membongkar rahasia kopi dan vitalitas pria lansia. Bersama saya sudah hadir dokter yang selalu tampil dengan senyum hangat dan penjelasan menyejukkan hati. Yuk kita sambut Dr. Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang kembali. Saya senang banget bisa berbagi tips kesehatan yang sederhana tapi manfaatnya luar biasa. Nah dok, jitul aja ya. Saya itu kalau belum ngopi rasanya kayak belum hidup. Tapi belakangan saya sering dengar banyak pria lansia meskipun ngopinya rajin malah merasa cepat lelah dan vitalitasnya menurun. Sebenarnya kenapa sih dok? Ini keluhan yang sangat umum mas. Jadi begini, banyak bapak-bapak merasa kopi itu penyelamat tenaga. Padahal masalahnya bukan di kopinya, tapi di campurannya. Gula, krimer, dan susu kental manis itu yang jadi biang keladinya. Bahan-bahan itu membuat pembuluh darah jadi kaku, aliran darah tidak lancar, dan akhirnya energi cepat habis, serta vitalitas perlahan menurun. Wah, padahal rasanya enak banget ya kalau manis dan creamy, tapi ternyata efeknya jangka panjang bisa bahaya juga dok. Betul. Kalau konsumsi terus-menerus, gula berlebih bisa menurunkan sensitivitas insulin, membuat tubuh gampang lemas, bahkan meningkatkan resiko jantung dan disfungsi ereksi pada pria. Krimer instan pun tidak kalah bahaya. Di balik rasa gurihnya ada lemak trans yang menekan hormon testosteron. Jadi jangan heran kalau stamina makin menurun. Tapi dok, kopi itu kan banyak manfaatnya juga ya. Apakah kita harus berhenti minum kopi sama sekali? Oh, tidak perlu berhenti. Kopi itu justru bisa jadi kendaraan alami untuk membawa zat gizi ke tubuh. Saat diminum hangat, dia membantu melancarkan peredaran darah dan mempercepat penyerapan nutrisi. Yang salah itu campurannya, bukan kopinya. Jadi, kalau kita ganti campuran yang berbahaya dengan bahan alami yang menyehatkan, efeknya justru bisa luar biasa untuk vitalitas pria. Wah, ini dia yang saya tunggu-tunggu dok. Katanya ada satu bahan dapur yang bisa bantu melancarkan aliran darah dan jaga stamina pria. Apakah benar itu kayu manis ya? Tepat sekali. Bahan itu adalah cinnamon atau bubuk kayu manis. Rempah ini sudah dipakai ribuan tahun dalam pengobatan tradisional. Cinnamon membantu menstabilkan kadar gula darah, menjaga pembuluh darah tetap lentur, dan memiliki efek vasodilator ringan, artinya pembuluh darah menjadi lebih rileks sehingga aliran darah lancar ke seluruh tubuh. Termasuk tentu saja ke area vital. Aliran darah yang sehat itu kunci utama vitalitas pria. Jadi jangan remehkan bumbu dapur satu ini. Wah, luar biasa ya dok. Ada nggak contoh pasien yang sudah mencoba dan berhasil? Tentu ada. Misalnya Pak Darto, usia 67 tahun. Beliau biasa ngopi 2 kali sehari dengan 2 sendok gula. Setelah saya sarankan, ganti dengan setengah sendok teh bubuk cinnamon, dalam 2 minggu beliau merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah lelah. Bahkan istrinya bilang, wajah Pak Darto kelihatan lebih segar di pagi hari. Lalu ada Pak Herman, 64 tahun. Dulu tiap pagi ngopi instan dengan krimer manis. Setelah diganti, kopi seduh dengan sedikit bubuk kayu manis, perutnya nggak cepat buncit, tekanan darahnya stabil, dan stamina tubuhnya meningkat.
Beliau bahkan bilang tidurnya lebih nyenyak dan bangun pagi lebih bersemangat. Dari situ saya belajar, perubahan kecil bisa memberi dampak besar. Nah, ini penting banget dok. Kalau mau coba di rumah, bagaimana cara pakainya yang benar? Gunakan bubuk kayu manis murni, bukan essence atau perisa buatan. Cukup setengah sampai 1 sendok teh kecil ke dalam secangkir kopi hangat. Jangan berlebihan, karena rasa cinnamon cukup kuat. Waktu terbaik adalah pagi hari saat baru mulai aktivitas. 1 kali sehari sudah cukup. Dan ingat, cinnamon menggantikan gula atau creamer, bukan ditambahkan di atasnya. Bapak juga bisa berkreasi. Ada yang mencampur cinnamon saat menyeduh kopi, ada juga yang menaburkannya di atas busa kopi panas. Keduanya sama-sama bagus, tinggal sesuaikan dengan selera. Wah, selain bantu vitalitas ada manfaat lain nggak dok kalau rutin pakai kayu manis? Banyak sekali. Cinnamon membantu mengurangi keinginan makan manis, menstabilkan kadar gula darah, memperkuat fungsi otak, bahkan memperlambat proses penuaan sel karena kandungan antioksidannya tinggi. Dan yang menarik, aroma cinnamon bisa membantu menenangkan pikiran. Jadi kalau Bapak sedang stres atau kelelahan, aroma kopi dengan kayu manis bisa jadi terapi alami yang menyenangkan. Wah, luar biasa ya dok. Ternyata perubahan kecil seperti mengganti gula dengan kayu manis bisa punya efek besar bagi vitalitas dan kesehatan secara keseluruhan. Betul sekali. Tua itu pasti, tapi tetap bugar dan percaya diri adalah pilihan. Dan langkah kecil yang konsisten bisa jadi awal perubahan besar. Nah, bapak-bapak, mulai besok pagi, coba deh ubah rutinitas ngopi. Ganti gula dan creamer dengan bubuk kayu manis, rasakan perbedaan dalam beberapa minggu. Tubuh lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan vitalitas perlahan meningkat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan klik tombol like kalau tips dari Dr. Aisyah ini bermanfaat. Tulis juga di kolom komentar, biasanya kopi Bapak dicampur apa? Gula, creamer, atau sudah pernah coba kayu manis? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.